Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Sumarni, NPM 2021016. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan tentang yang A, langkah-langkah menulis naskah drama. Yang pertama, menentukan peristiwa yang menarik, yaitu peristiwa yang memberikan kesan baik bagi penonton. Yang kedua, memilih dan menentukan tema, memilih judul, dan menentukan tema, membuat kata pembuka. Yang ketiga, memilih judul sebaiknya tidak terlalu panjang, tetapi mampu menarik perhatian. Kata pembuka lebih bagus jika bersifat hiperbola atau berlebihan, agar tertarik mengikuti cerita selanjutnya. Yang keempat, membuat kerangka dengan memasukkan konflik. Konflik adalah cerita permasalahan yang ada dalam cerita. Yang kelima, menentukan tokoh atau pelaku. Yang keenam, menyusun jalannya cerita yang mengandung perkenalan tokoh dengan konflik yang menyelesainya. Yang ketujuh, menyusun kemeranggu dan wawancang. Kemeranggu itu merupakan perintah kepada pelaku untuk melakukan sesuatu yang ditulis sebagai petunjuk dalam bermain drama. Wawancang ditulis lepas dan mengandung semua perasaan pelakunya. Menulis naskah drama yang perlu diperhatikan sebelum naskah drama yaitu yang pertama, drama disajikan dalam bentuk pementasan adegan. Babak terdiri atas beberapa adegan. Pergantian pelaku merupakan tanda pergantian adegan dalam suatu peristiwa. Yang dua, menulis drama dapat kalian awali dengan sebuah prolog sebagai pengantar dan epilog sebagai penjelasan akhir cerita. Yang ketiga, dialog ditulis dengan diawali tokoh yang berbicara atau pelaku, tanda titik, dua sebagai pemisah atau pelaku dengan kalimat yang diucap. Adakah beberapa naskah drama yang telah dipentaskan ditulis dalam bentuk paragraf. Yang keempat, petunjuk lakukan atau tindakan ditulis dalam dialog tokoh yang berperilaku dengan diberikan tanda kurang. Yang kelima, penulis keterangan dan petunjuk kelakuan dalam pergantian babak atau perpindahan adegan dapat ditulis seperti paragraf di akhir dialog antar tokoh. Yang C, yaitu hal yang diperhatikan dalam pementasan drama, diantaranya adalah teknik vokal, pemahaman isi dialog, teknik blocking, tempo permainan, prosedur atau sikap badan, penampilan, dan kerjasama atau komunikasi antar pemain. Yang pertama, teknik vokal. Saya jelaskan lagi berhubungan dengan teknik vokal ini. Kualitas vokal atau aktor dari kekuatan, kejernihan, dan kejelasan artikulasi suara. Yang kedua, pemahaman isi dialog berhubungan bagaimana aktor memberikan isi yang menonjolkan emosi dan pikiran di balik dialog yang diucapkan. Yang ketiga, teknik blocking atau movement atau berpindahan aktor dari suatu daerah. Motivasi bergerak dengan sebagai berikut: bagaimana aktor melakukan bisnis atau gerak-gerik yang mendukung perwatakan. Yang keempat, tempo permainan. Tempo permainan ini adalah cepat dan lambatnya permainan. Tempo lambat membuat permainan membosankan. Kalau tempo cepat memberikan kesan tidak memberikan ruang imajinasi bagi penonton. Oleh karena itu perlu teknik memberi jeda. Yang kelima, postur tubuh dan sikap badan memberikan kesan enak pada sebuah penonton. Yang keenam, penampilan tidak melakukan gerak-gerik, tidak perlu overtaking melalui gerakan atau acting dengan tujuan. Yang ketujuh, kerjasama antar pemain berupa sinergi antar pemain untuk menghadirkan karakter. Contoh naskah drama yang saya tulis dan saya buat terpopuler, yaitu saya ambil dari cerita rakyat yang berjudul Putri Kemaru. Di situ diceritakan bahwasannya dahulu di Sumatera Selatan ada seorang putri raja bernama Putri Jelitani, namun ia akrab dipanggil Putri Kemaru karena dilahirkan pada musim kemarau. Ia merupakan putri sematawayang sang raja. Ibunda sang putri baru saja wafat. Sebagai putri tunggal, ia sangat disayangi oleh ayahnya. Negeri yang dipilih dan dipimpin ayahnya makmur dan tentram. Suatu ketika negeri itu dilanda kemarau yang sangat panjang. Itulah yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.